Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan, kita tilawah. Kita baca Al-Quran bersama-sama sampai surah Al-Insyiqaq. Setelah Al-Mutaffifin ya. Silakan dibuka halaman 589. Surah Al-Insyiqaq. Sudah? Halaman 589. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tashaqa la tarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul adzim. Allahumma salli
على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini setelah libur 2 pekan bisa berjumpa lagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis sadar diri yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah, yang insya Allah senantiasa sadar diri. Insya Allah senantiasa sadar diri kalau usianya semakin hari itu memang bertambah, tapi jatah hidupnya semakin berkurang. Semoga kita senantiasa sadar diri bahwa kita ini hidup menunggu sholat. Nah, kita hidup itu menunggu sholat. Yang nunggu mati siapa? Yang nunggu mati siapa? Oh, sudah siap? Kok optimis banget nunggu mati gitu ya? Ya. Hidup itu nunggu waktu sholat. Kalau nunggu mati, ya memang iya juga. Ya, tapi yang siap nggak apa-apa, angkat tangan aja. Loh, ono sing ngacung. Anake muadzin, ya. Bapaknya Bilal, anaknya Bilal. Alhamdulillah. Nah, hari ini sehat-sehat semua, nggih? Pak Dedi sehat? Alhamdulillah. Mas Maman sehat? Alhamdulillah. Mas artis. Mas Fatan, oh iya. Mas Fatan. Sehat Mas Fatan? Nah, ini Mas Ivan Junior. Siapa namanya? Lupa saya. Mas Azam. Mas Azam kelas berapa sekarang Mas Azam? Kelas 1 SD, Masya Allah. Kelas 1 SD hadir di majelis orang dewasa. Good. Mas Bilal, sehat Mas Bilal? Ya, fokus ya. Siap. Mas Gilang, masih jomblo? Oh masih ya? Alhamdulillah.
insya Allah lekas menikah. Insya Allah. Genapkan ilmunya. Nasihat dari guru saya di pondok pesantren dulu, gak usah bingung mbek wong wedok. Sampeyan lek bener-bener mengilmui, belajar betul dan ngamalno betul, wong wedok iku antri-antri nang sore dampar. Itu kata guru-guru kami di pondok pesantren. Wis fokus saja belajar. Insya Allah nanti wong wedok-wedok itu antri nang sore dampar. Sama yang perempuan, wis fokus aja belajar dulu, nggak usah mikirin yang itu. Nanti kalau udah waktunya nikah ya insya Allah nikah. Wis lah, nanti kalau punya ilmu dan ilmunya udah bener, mengamalkan ilmunya, insya Allah laki-laki itu antri di bawah dampar. Alhamdulillah, ketambahan pasukan. Siap-siap ini huru-hara di majelis ini ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bahas tentang yang Ibu perlu saya sapa enggak nih? Perlu disapa enggak, Bu? Oh perlu. Perlu. Ibu yang baju kuning ini namanya siapa, Bu? Bu Tomo, Masya Allah. Bu Tomo sehat, Bu Tomo? Alhamdulillah. Ngapunten nggih, saya nggak bisa menghafal semua nama perempuan. Yang laki-laki aja belum tentu saya hafal. Apalagi yang perempuan jumlahnya lebih banyak gini. Bu Tomo, alhamdulillah. Bu Tomo sehat nggih? Alhamdulillah. Sebelahnya Bu Yuni, ibunya Mas Ivan nggih? Alhamdulillah. Sehat Bu Yuni? Alhamdulillah sehat. Mbak, saya lupa Mbak. Bukan lupa wes, jujur saja. Saya belum ingat namanya memang. Mbak Indri ya. Mbak Indri. Gimana kabarnya Mbak Indri? Alhamdulillah sehat. Mbak Gali. Nah. Ya. Mbak Galuh. Ah, soalnya namanya persis jadi saya hafal. Meskipun rada salah didik. Gimana kabarnya Mbak Gali? Astagfirullah. Mbak Galuh. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik ya. Sudah lulus ya? Oh, belum. Iya, sudah skripsi. Alhamdulillah, sebentar lagi lulus. Belakangnya Bu Sinten, Bu? Bu Tuti. Sehat Bu Tuti? Alhamdulillah. Ini ada jamaah TikTok juga ini. Masya Allah. Ini ada Bu siapa ini? Nggak bisa dilihat Mas ya? Oh bisa ya. Berarti saya aja yang masih belum ini, belum modern ya. Masih belajar TikTok ini kayaknya saya. Bu Asi tadi nggih? Belakangnya Mbak Galuh. Bu Tuti, Masya Allah. Bu Tuti. Setelah Bu Tuti, Bu Mariati. Rumahnya dekat Bu Mariati? Oh, alhamdulillah. Tim Bandung ya? Bukan. Bukan nih. Oh iya iya. Siap. Bu Mariati. Bu Mariati sehat? Alhamdulillah. Ini sudah kehadiran di majelis yang keberapa? Oh, 4. Sudah 4 kali datang ya? Nah, Masya Allah, subhanallah. Bu Mariati. Sebelahnya Bu Mariati? Bu Mar'ah. Masya Allah. Bu Mar'ah, rumahnya di mana Bu Mar'ah? Sama juga ya? Sehat Bu Mar'ah? Alhamdulillah. Sebelahnya Bu Mar'ah ke sana. Nah, Bu siapa ini? Bu Linda. Bu Linda. Alhamdulillah. Bu Linda, rumahnya di Mulyorejo. Mulyorejo. Oh, sana nggih. Ke sini naik motor? Alhamdulillah. Sendirian atau bareng sama sendirian? Alhamdulillah. Semoga istiqomah nggih. Belakangnya Bu Titin. Nah, ngajak anaknya ya? Alhamdulillah. Saya juga ngajak anak, Bu. Ya, alhamdulillah. Bu Titin, rumahnya di mana Bu Titin? Sebelah. Alhamdulillah. Bu Titin, terus sebelahnya Bu Titin. Bu Lia nggih.
Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Rumahnya di sebelah juga. Oh, Masya Allah, banyak yang di sebelah ya. Alhamdulillah. Terus itu yang ketutupan. Bu siapa namanya Bu? Bu? Bu Sumiatun. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Laskar Umi Mania. Ya, Umi and the gang. Nah, Alhamdulillah, kalau Umi hampir setiap hari saya ketemu. Alhamdulillah. Insya Allah kalau Umi senantiasa bahagia, pahalanya mengalir terus. Amin ya rabbal alamin. Ya, ngajarin anak-anak ngaji, anaknya ilmunya dipakai sholat, dipakai belajar setiap kali sholat, pahalanya ngalir terus ke Umi. Oh, itu cara cerdas masuk surga itu insya Allah. Oke, amin ya rabbal alamin. Sebelahnya Umi, Bu Santi. Alhamdulillah. Sehat Bu Santi? Bu Santi rumahnya di mana nggih? Sebelah juga. Oh, di Bandung juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini apa namanya? Dua maut. Duet emas ini. Ya. Lah, duet emas kan? Maut itu konotasinya apa kok maut itu? Hah? Dua racun. Astagfirullah. Jangan dua racun, dua emas. Ya, duet emas. Nah, ini ibu-ibu pejuang. Ya, insya Allah ibu-ibu masak, asalkan masaknya niatnya benar, niatnya karena Allah, ya, tulus karena Allah niatnya. Insya Allah setiap makanan yang dimakan oleh orang, terus orang itu makanannya jadi daging, jadi darah, badannya dibuat untuk beribadah kepada Allah, dibuat sujud, dibuat menjemput cari nafkah. Nafkah yang halal, terus kemudian orang yang mendapatkan nafkah, ya, nafkahnya terus kemudian untuk menafkahi anak-anaknya, pahalanya juga sama buat jenengan Pak Bu. Ya ibu-ibu ya. Pahalanya juga sama buat jenengan. Asalkan niatnya benar karena Allah. Ya, niatnya tulus karena Allah. Insya Allah pahalanya berapa orang Bu yang makan? Oh banyak. Pahala semua itu. Apalagi dibuat sholat. Tempatnya tempat terbaik. Yakni adalah masjid. Ada orang datang buat menjemput nafkah juga energinya makan dulu. Jadi amal soleh. Ngalir terus. Ya, orang ini pulang ke rumah ketemu istrinya, si ayah tadi pulang ke rumah ketemu istrinya dengan senyum terbaik dari seorang suaminya. Wah, dapat pahala juga ibu-ibu ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mas Damar habis makan makanan masakannya ibu-ibu, Mas Damar kemudian sholat, azan ngimami. Wah, pahalanya ngalir juga untuk ibu-ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya, ini sebelah Bu Susi, Mbak Vega, ya. Maaf, maskeran. Tadi saya agak-agak meskipun nggak maskeran juga kadang lupa sih. Mbak Vega, tempatnya di mana nih? Tempat tinggalnya nih? Tetangganya? Bu Rinda. Oh, tetangga. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kuliah di mana? Oh, UNER. Masya Allah. Ini juga UNER juga? Jurusan? Oh, beda jurusan ini. Jurusan apa aja nih yang ada? Ekonomi Islam, keperawatan, kedokteran. Ekonomi. Oh. Penyakit saraf. Oh, penyakit dan kesehatan. Ya, ya. Dan kesehatan masyarakat. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelahnya Mbak Vega. Bu Khitan. Bu Intan. Bu Intan. Bu Intan tempat tinggalnya di mana Bu Intan? Kali Kepiting. Alhamdulillah. Sebelah sini nggih berarti nggih? Ya, alhamdulillah.
Ya, ngapunten nggih kalau saya ini bukan tipikal orang yang mudah mengingat nama orang dan kadang mungkin agak lupa wajah orang, terutama perempuan. Oke. Karena manusia itu memang penuh keterbatasan. Jadi mohon maaf kalau ketika ketemu bapak-bapak, mas-mas di jalan nggak nyapa, bukan karena saya nggak nyapa Pak Bu, tapi karena benar-benar mungkin saking fokusnya, sampai-sampai nggak fokus kiri kanan ada orang yang dikenal. Oke. Nah, wong ibu-ibu sendiri aja pernah ngomongkan kepada suaminya kan, suaminya sedang fokus HP-an, dipanggil-panggil tapi suaminya nggak nyaut. Pernah kan? Nah, ya, padahal suami sendiri itu, apalagi orang lain. Kan gitu kan ya logikanya kan ya. Jadi ya alhamdulillah semoga kita istiqomah datang di tempat terbaik dengan mempelajari ilmu terbaik. Ilmu terbaik yakni adalah Al-Qur'an. Tempatnya tempat terbaik, ilmunya ilmu terbaik Al-Qur'an. Maka insya Allah ketika menjadi amal terbaik. Insya Allah. Maka orang-orang yang ada di masjid dan nanti setelah keluar dari masjid, insya Allah menjadi manusia-manusia terbaik. Insya Allah. Asalkan ilmunya bukan untuk dijadikan sentolop. Tahu sentolop? Nah, untuk mencari kesalahan orang. Ya, ilmunya harus dijadikan cermin untuk melihat kekurangan diri, bukan untuk melihat kekurangan orang lain. Orang yang ngaji, orang yang rajin datang ke masjid harusnya seperti itu. Insya Allah. Nah, hari ini ada yang tanya, nanti insya Allah dijawab oleh yang punya akun TikTok ini. Nah, ada yang tanya, ini saya belum bisa jawab. Ada Lina Isrianti. Ada namanya menjadi dewasa. Alhamdulillah selamat bergabung. Semoga ilmunya berkah. Semoga bisa terpakai. Nah, temanya hari ini adalah tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa. Pertemuan ke 43. Alhamdulillah. Saya minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, buka surah Al-Baqarah ayat 214. Surah Al-Baqarah ayat 214. Selamat bergabung kepada Mbak Lina Isrianti. Ada namanya Santi. Nah, Santi ini Bu Santi kah ini? Oh, bukan ya? Ya. Oh, Bu Santi ya? Bu Santi kan? Ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa juga. Bagus. Meramaikan. Nah, sudah dibuka? 214. Baik, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن
nasrallahi qarib. Artinya, am hasibatum, ataukah kalian mengira, tadkhulu, bahwa kalian akan memasuki al-jannah, surga. Walamma, padahal belum, walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian, mathalul ladzina, seperti mathalul ladzina khalau min qablikum, ujian seperti orang-orang yang telah berlalu dari sebelum kalian. Nah, ini kayaknya nggak efektif ininya. Udah mati nih. Nyala. Kabelnya banyak nih. Ini ditaruh aja. Saya khawatir kabelnya ke saut. Oh, kabelnya ini dibuat mainan nih. Berbahaya. Gimana? Kabelnya dicopot ah? Kalau nggak tanpa kabel masuk nggak, Mas? Nggak kedengeran suaranya. Nah, jadi saya sambil megangin kabel. Alhamdulillah, ini ada yang masuk. Brilian, selamat bergabung Mas Brilian. Ini yang punya akun bukan saya, yang punya akun Ayah Upi. Nah, ini akunnya dijadikan amal soleh untuk live streaming. Semoga pahalanya juga ngalir untuk Ayah Upi. Ya Allah. Jawab dulu sebentar aja, nggak Mas? Saya khawatir ini. Ini Mas, HP-nya diambil aja. Ayat berapa tadi? 214. Sampai mana tadi? Sampai saya bacakan ya. Apakah kamu, astagfirullahaladzim. Nah, ini juga diamankan Pak, benar. Alhamdulillah. Ya, ini juga dalam rangka quality time. Kalau bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Ya, memaksimalkan waktu emas. Nah, ini jadi saya punya ikhtiar setiap hari berusaha memberikan waktu terbaik saya untuk anak. Minimal 1 jam. Nah, diantaranya adalah dengan cara ngajak majelis. Ngajak anak untuk hadir di majelis. Supaya terbiasa dengan majelis-majelis ilmu. Nah, monggo ibu-ibu juga demikian. Bapak-bapak juga demikian. Dengan catatan anaknya harus benar-benar dikawal, dikondisikan. Ya Mas Bilal ya. Masya Allah, itu kok pipi semua itu. Masya Allah, Madinah. Adik Madinah tuh. Adik Madinah, oh Masya Allah. Itu gimana konsepnya kok bisa pipinya kayak gitu itu? Masya Allah. Nah, mereka bertanya tentang apa yang... Astagfirullah. 214 ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga
padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncang dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, kata kuncinya adalah ala inna nasrallahi qarib. Ya. Ingatlah, inna sesungguhnya nasrullah pertolongan Allah qaribun itu amat dekat. Ini kata kuncinya. Manusia hidup tanpa masalah itu mustahil enggak? Manusia hidup tanpa masalah itu mustahil enggak? Mustahil, Pak Bu. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Tapi setiap masalah pasti sudah sepaket dengan solusinya. Dan solusinya itu sangat dekat, Pak Bu. Solusinya sangat dekat. Apa korelasi dengan kisah Nabi Musa atau tongkat Nabi Musa? Kita ambil bagian kisah Nabi Musa yang ketika Nabi Musa berhadapan dengan para penyihirnya Fir'aun. Itu penyihirnya Fir'aun, pasukan penyihirnya Fir'aun, melemparkan tali, kemudian berubah jadi ular. Padahal itu hanyalah sihir. Sihir itu hanyalah halusinasi mata, tipuan mata. Itu bukan benar-benar tali itu berubah jadi ular, enggak. Tapi terlihat seperti ular. Jadinya terlihat seperti ular, bukan benar-benar jadi ular. Kemudian Nabi Musa tongkatnya jadi apa? Jadi ular yang lebih besar yang memakan semuanya. Clue pertama itu. Clue yang kedua. Nabi Musa ketika dikejar oleh pasukannya Fir'aun, pasukan Kipti, kalau bahasa Inggrisnya Egypt ya, Mesir. Ya, jadi sukunya Fir'aun dengan sukunya Nabi Musa ini berbeda. Nabi Musa ini bangsanya bangsa Israel. Kalau Fir'aun itu adalah Kipti. Ya, sukunya memang ras Kipti, beda suku. Nah, kemudian Nabi Musa ya, diperintahkan oleh Allah, kan di depan laut nih. Di depan laut Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Apakah Nabi Musa tahu bahwasannya tongkatnya itu bakalan membelah lautan? Tidak. Nabi Musa nggak tahu. Tapi perintahnya Allah ya gitu, ya udah taat saja. Terus apakah setelah dipukul lautnya langsung miyak gitu atau langsung terbelah? Tidak. Nabi Musa masih nyemplung nang jeroe lautan, Pak. Melbu. Nabi Musa melbu nang jero lautan. Masuk ke lautan. Nah, mulai ketar-ketir ketika masuk. Perintahnya pokok jalan aja, menyeberangi lautan. Sampai ke dengkul, Bani Israel sudah mulai. Ya, yang di belakang-belakangnya udah mulai komen. Wis ditolong tapi kakean komen. Ya itu. Orang ya ditolong malah nyinyir. Ya itu. Itu kelakuannya kalau ada orang seperti itu, ditolong malah kayak ulo. Ya. Tahu loh kan, ditolong tapi malah nyokot. Nah, itu berarti kelakuannya Bani Israel. Wis, klop teladannya adalah Bani Israel. Teladannya bukan Nabi Musa. Nah, kemudian setelah itu semakin tinggi airnya, Pak Bu. Ya. Semakin tinggi, monggo. Semakin tinggi airnya, semakin naik airnya ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas. Nabi Musa masih terus berjalan penuh dengan keimanan.
Yang awalnya cuma sepinggang semakin naik. Semakin naik sampai jinjit-jinjit. Jadi jangan dikira Nabi Musa itu langsung tahu bahwasanya tongkatnya digepuk langsung miyak banyu segoroe. Enggak seperti itu. Tapi Nabi Musa terjun dulu ke dalam lautan. Bukan terjun ya, jalan ke lautan. Terus sudah mulai hampir nyaris tenggelam, barulah lautan itu membelah. Apakah Nabi Musa sebelumnya tahu? Enggak tahu, Pak Bu. Cuman Nabi Musa iman yang didahulukan. Taat dulu pokoknya. Udah, secara logika sekarang Bu jenengan kalau posisinya ada di posisinya Nabi Musa. Ya gak usah posisi Nabi Musa lah. Posisinya menjadi kaumnya, umatnya Nabi Musa, Pak. Kira-kira jenengan ikut nyinyirin Nabi Musa atau bakalan sami nawa atau Nabi Musa? Iki opo-opoan wong iki. Iki nang jero laut, mosok disuruh nyebrang. Terus kayune digepukno pisan. Maksudnya apa iki? Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Ketika semisal hadir di zaman Nabi Musa menjadi kaumnya Nabi Musa. Orang yang nyinyirin Nabi Musa padahal ditolong, ataukah yang sami'na wa ata'na saja? Ya. Kabar buruknya, mayoritas umatnya Nabi Musa saat itu malah justru nyinyirin Nabi Musa. Jalan terus, akhirnya alhamdulillah lautnya terbelah. Sehingga Nabi Musa selamat. Nabi Musa nggak tahu, Pak Bu, bahwasanya pertolongannya itu bakalan seperti itu, nggak tahu. Pokoknya perintahnya Allah yaitu taat, sami'na wa ata'na. Udah taat saja kepada perintahnya Allah. Sama kayak hari ini, boleh jadi jenengan-jenengan ini episode kehidupannya sama hari ini mungkin sedang susah juga. Ada yang sedang berikhtiar menjemput jodoh mungkin dengan segala kesusahannya. Tetaplah berada pada garis yang benar sesuai yang diberikan oleh Allah aturannya. Jangan melanggar. Hari ini yang menjemput rezeki dengan segala kesusahan ekonominya, udahlah ikutin saja pola yang sudah diberikan oleh Allah. Taat pada aturan-aturannya Allah. Kalau memang dilarang riba, yuk ojo riba. Menjemput rezeki dengan cara yang baik. Ojo riba, wis salah. Allah itu memberikan syariat untuk memudahkan manusia itu sendiri, bukan untuk mempersulit manusia, Pak Bu. Kita ini sudah diberikan ini loh pilihan syariat. Itu demi kemaslahatan umat manusia sendiri, demi kebaikan manusia sendiri. Kadang kita ini yang ngeyel. Wes, lek kamu mau nikah, ya, ayo dengan cara yang benar, diilmui. Ya, gorong jadi suami istri wes kemana-mana goncengan, ya, bebepan. Tahu bebepan? Tahu. Oh, udah tahu. Ya. Belum halal udah pegang-pegangan tangan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Mau menjemput rezeki, kepingin yang baik, kepingin yang halal. Kepinginnya rezeki yang membawa ketenangan kan. Malah pilih jalur yang haram. Padahal ada jalur yang halal. Sudah diberikan oleh Allah. Ini loh caranya mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Ini loh supaya rezeki yang didapat itu tidak menjadi rezeki yang panas. Ini loh caranya supaya rezeki yang didapat ini mendatangkan kebaikan di dalam diri dan di dalam keluarga. Nah, Allah sudah memberikan caranya. Cuman kita ini mau nurut atau enggak. Ya. Nah, kemudian pertolongan Allah itu amat dekat. Wasilah pertolongannya lewat kisah Nabi Musa tadi, lewat apa? Lewat tongkat, Pak Bu. Apa yang sudah dimiliki oleh Nabi Musa. Enggak mungkin ya, Allah ya memberikan solusi untuk jenengan yang dimana jenengan itu tidak memilikinya. Jadi solusinya ada di dekat jenengan. Dan jenengan miliki bisa jadi bahkan. Bayangin, kondisi Nabi Musa itu sulit loh. Modalnya, secara fisik modalnya cuma tongkat. Kayak apa tongkat? Kayak ngebuki Fir'aun.
Ambek ngelawan tentara ambek gebuk-gebuk nong ini ya kat ini. Tapi Nabi Musa keimanannya kuat luar biasa. Sehingga tongkat itu menjadi senjata yang dahsyat. Ketika dibarengi dengan iman. Allah pasti nulung. Nah, Allah karuniakan pertolongannya lewat wasilah tongkat Nabi Musa. Hari ini jenengan yang boleh jadi kesulitan hidupnya, sedang apapun kesulitannya, utangnya akelah. Ya, ingat, solusinya yang sudah jenengan miliki. Jangan cari solusi yang tidak jenengan miliki. Oh, mau buka bisnis. Mau buka bisnis, kesulitan bisnis apa ya? Saya kepingin ngelunasi hutang. Caranya gimana ya? Oke, buka bisnis, tapi buka bisnis modalku kurang. Aku butuh modal 10 juta, aku butuh modal 20 juta, 30 juta, 300 juta. Nah, ini mindset yang keliru. Mulailah bisnis dengan apa yang sudah jenengan miliki. Itu dapur di belakang, itu dapur. Punya dapur kan? Wong punya dapur aja belum menghasilkan kok. Malah golek modal ya, utang nang bank. Gerongkaran iso nyaur. Malah ujung-ujungnya ngedol rumah ujung-ujungnya nanti. Nah, udah bilang minta alik. Punya motor aja belum jadi menghasilkan kok. Lah, kok malah nambah aset yang lain. Wong motor aja belum menghasilkan. Punya HP saja belum menghasilkan. HP murah aja, HP murah saja, jenengan belum bisa menghasilkan uang yang halal yang banyak. Apalagi HP yang mahal. Gitu loh. Kerangka berpikirnya gitu. Mulailah dari yang sudah jenengan miliki. Mulailah dari apa yang sudah kita miliki. Kalau punyanya HP 1 jutaan, ya itu jadikan perjuangan, alat perjuangan. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi pertolongannya justru lewat tapi murah itu tadi. Punya dapur, mau buka bisnis kuliner, untuk nyewa setan mahal, nggak punya uang, uangnya terbatas, ya itu dapur dijadikan. Kan ada HP, modal HP kan, di-share-share saja, dibagi-bagikan informasinya. Anda jualan pizza, jualan Kentucky lah, jualan kentang lah, jualan buah dan lain-lain. Ya, itu diamalkan. Ya, jadi pertolongan Nabi Musa pertolongan dari Allah itu dekat. Alhamdulillah, ternyata udah tidur. Pertolongan dari Allah itu dekat. Ya. Hari ini yang sedang kesulitan apapun, yakinlah pertolongan itu ada di dekat Anda dan sudah jenengan miliki. Tapi tetap ikhtiar saja. Sebagaimana kisahnya Siti Hajar riwa-riwi Sofa Marwah. Jeketek muncul air dari kaki Nabi Ismail. Dekat kan? Dekat. Allah itu, tugas kita ini adalah berikhtiar, berjuangnya. Dan pasti cluenya gitu Pak Bu. Cluenya itu pertolongan Allah itu dekat. Pertolongannya sudah ada di sekitar kita. Cuman barangkali kita yang kurang berusaha. Kita yang kurang bersungguh-sungguh mencarinya. Kita yang kurang memperjuangkan. Kita yang kesusu melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Oh enak yo, lah aku dua mobil, aku bisa menghasilkan gini. Enak yo, kalau aku jadi orang kaya, penghasilanku per bulan 100 juta, saya bakalan banyak sedekah. Pret. Wong duit 10.000 cek medit kok. Apalagi nanti kalau udah kaya. Belum sugih aja medit. Apa meneh lek wis sugih. Dipikir wong sugih iku ujian medite gak tambah antep ngono ta. Jadi orang kaya, itu ujian peliknya lebih besar daripada ketika belum jadi orang kaya, Pak. Beneran. Contoh sederhana kayak gini. Jenengan kalau punya uang 10.000, nang dompet garek 10.000 tok. Ya. Jenengan mau sedekah nang masjid 5.000. 5.000 gawe jenengan. Antep apa ora? Rasanya enteng atau berat? Enteng atau berat? Berat atau enteng? Enteng, Pak Bu. Tapi kalau jenengan punya uang 100 juta, 50 juta, jenengan serahkan ke masjid menjadi amal soleh, menjadi program warung makan gratis,
ya, menjadi operasional dakwah masjid dan lain-lain, kira-kira Pak Bu, ya 50 juta nih, jenengan punya 100 juta, 50 juta jenengan sedekahkan, jenengan infakkan untuk pergerakan kebaikan. Kira-kira berat atau ringan, Bu? Berat, Bu. Pada dasarnya itu berat. Kalau ada yang merasa itu ringan, alhamdulillah. Soalnya guru ngerasakno duit 100 juta. Ya, ngono ya, Bu ya. Kayak oh, enteng Ustaz. Ya cekelannya jadi 5 juta per bulan kok. Tapi kalau nanti sudah ngerasain itu, ya semoga lekas merasakan 100 juta per bulan. Tapi bener-bener loh ya. Bener-bener loh ya. Tak titeni ya. Orang itu memang pada dasarnya semakin dia kaya itu semakin berat mengeluarkan harta. Tapi kalau ada yang semakin banyak harta, ringan mengeluarkan harta, ya alhamdulillah. Itu sebuah kenikmatan yang patut disyukuri. Tapi intinya jangan nunggu jadi orang kaya. Intinya kalau mau berbuat kebaikan apapun, mengikhtiarkan solusi untuk semua permasalahan, atau apapun kondisinya, jangan nunggu sempurna dulu. Jangan berangan-angan pada apa yang belum kita miliki. Ya, lakukan yang sudah kita miliki ini segera jadi amal soleh. Kasih bukti dulu. Ada warung makan gratis misal. Ada masjid menyediakan warung makan gratis. Menyediakan makan setiap hari Senin sampai Sabtu. Alhamdulillah. Nah, terus kita ngelihat itu. Wah, andai orang yang baik berkerentek, andaikan aku juga bisa punya masjid, mendirikan masjid yang bisa ada warung makan gratisnya setiap hari. Amin. Nah, mulailah dengan tidak menunggu jadi orang kaya dulu. Segera saja. Oh itu loh, ada masjid. Support dulu masjid yang sudah gerak. Sambil dalam rangka memantaskan diri. Oh masjidnya sudah jalan. Daripada jenengan mendirikan masjid baru yang dananya juga masih belum ada, mending support, ikut mendukung. Entah itu bondo es batue per hari, atau ikut nyumbang sayure, gubise, lomboe seperempat, bendino, atau es batu 1 kilo, tepung terigu 1 kilo, fadol terserah. Apa camba seperempat, terserah. Yang penting lakukan dulu amal solihnya. Buktikan bahwasanya kita ini benar-benar serius, kepingin jadi orang yang bermanfaat. Kalau menjadi orang kaya, nanti insya Allah jadi orang kaya yang bermanfaat. Kasih bukti dulu. Contoh kayak gini. Analoginya seperti ini Pak Bu. Semisal nih, ada teman jenengan, ya nggak pernah jenengan merasakan masakannya. Terus orang ini ngomong, teman jenengan ini, mene tak masak no sego goreng rasane enak, pol mentok jedok. Enak sak kecamatan. Regane 1.000. Tapi bayar dilek nang aku. Engko tak dedekno. Kira-kira jenengan mau, Bu, ngasih 100.000? Orang bondo ngomong tok. Belum ono action nih, belum ono NCP, belum terbukti. Mau? Enggak mau. Lah, kita kepada manusia saja seperti itu. Masa kita kepada Allah sakrape dhewe tambahan? Ya, kasih bukti dulu kepada Allah. Kita ngasih bukti dulu bahwasanya kita ini benar-benar serius jadi orang baik. Kita benar-benar serius besok kalau jadi orang kaya, itu menjadi orang kaya yang banyak manfaat. Buktikan dulu sebelum Anda jadi orang kaya. Semenjak kita belum jadi orang kaya, kita sudah kasih bukti dulu. Banyak sedekah lah. Semenjak kita belum jadi pengusaha yang sukses, kita sudah memulai bisnis dengan baik dan benar. Jangan nunggu modal yang banyak dulu. Gerak saja dulu. Punyanya apa? Punyanya peda ontel, ya dijadikan jualan apa semisal. Jadi pijat urut lah, keliling pakai peda ontel lah, jualan cilok lah, jualan es degan lah. Jadikan itu. Insya Allah dulu saya sudah pernah bercerita kepada ibu-ibu di sini juga. Dulu memulai bisnis, alhamdulillah sempat mengalami jatuh bangun bisnis itu, masya Allah, subhanallah.
Jenengan tahu apa styrofoam? Styrofoam yang biasanya untuk es wawan, tahu? Styrofoam namanya itu ya? Ya, tahu. Styrofoam kan ya, gabus lah, kotaan gabus itu. Nah, itu saya pakai keliling, jualannya bukan es wawan, Bu, masih mending kalau es wawan. Saya jualannya air kelapa, saya plastikin. Saya plastikin apa namanya yang plastik pentol itu biasanya. Saya plastikin, saya masukin di situ, saya bungkus plastik, saya kasih es batu di atasnya supaya dingin. Kalau orang beli, saya kasihkan satu bungkus. Harganya insya Allah kalau nggak salah waktu itu 3.500 saya hargai. Air kelapa doang. Saya keliling pakai motor Beat hitam yang hari ini alhamdulillah menjadi kendaraannya Masjid Pemuda juga. Menjadi alhamdulillah menjadi senjata dakwah juga, motor hitam itu. Nah, saya nungguin kepanasan juga alhamdulillah ngerasain itu juga. Bergerak dulu. Adanya itu ya itu. Keliling pakai motor waktu itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari pertama itu saya ingat, hari pertama itu lumayan lah, ada pemasukan 50 ribuan. Hari ketiga, alhamdulillah nggak ada yang tumbuh sama sekali. Itu rasanya luar biasa. Ternyata setelah saya cek rasanya, ternyata air kelapa kalau diplastikin, dimasukin es batu, maksudnya direndam di dalam es batu, itu rasa kelapanya hilang, jadi kayak ngombe banyu putih tok. Oh, pantesan ngomong gak gelem balik. Nah, tapi alhamdulillah. Mulailah dengan apa yang sudah dimiliki. Yang boleh jadi, kita nggak pernah tahu berhasilnya nanti di titik yang mana. Tapi yang jelas harus terus bergerak, harus terus berikhtiar. Ya, alhamdulillah. Baik. Ayat berapa tadi? Ayat 214. Itu dicatat, diingat-ingat. Pertolongan Allah itu dekat. Ya. Inna nasrallah. Inna nasrallah. Sesungguhnya, sesungguhnya. Nasrallah, pertolongan Allah. Qaribun, amat dekat. Sangat dekat. Nah, itu kata kunci pentingnya. Pertolongan Allah itu amat dekat. Allah menolong kita lewat apa yang sudah kita miliki, bukan yang tidak kita miliki. Itu benar-benar dipegang. Sehingga kita tidak mudah menjadi manusia, tidak menjadi manusia yang mudah utang. Terutama kalau mau buka bisnis. Atau kalau mau menghadirkan solusi terhadap masalah. Cek gak gampang utang. Ya. Ini masalah loh. Utang ini masalah loh Pak Bu. Betapa banyak hari ini orang terjebak. Judi online, pinjol, utangnya enak. Senang pas awal nerima utangan. Tapi ketikanya, oh nyut-nyut sirai. Udah, jangan sampai terjebak di bab itu. Okay? Kalau udah terlanjur, ya udah ditobati aja. Kalau sudah terlanjur gimana lagi? Yang penting tidak ada keinginan untuk mengulangi. Terus minta ampun kepada Allah. Tobat yang benar. Oke? Baik, alhamdulillah sudah berapa menit tadi? Berapa? 53 menit. Sudah hampir 1 jam. Baik. Semoga yang lumayan panjang ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang salah, itu murni datangnya dari saya. Jika baik dan benar, datangnya dari Allah. Semoga teman-teman yang ikut live di akun TikTok Ayah Upi, Ayah Upih ya? Ayah Upih. Nah, semoga Allah istiqomahkan juga buat teman-teman. Untuk Mary Gawati, ini ada Mbak Mary Gawati, ada Mbak Latifah. Alhamdulillah, semoga Allah karuniakan keberkahan untuk teman-teman yang ikut live nonton. Semoga dapat keberkahan di dalam hidupnya, keberkahan dalam keluarganya, keberkahan dalam rezekinya. Semoga semakin tenang jiwanya. Semoga hanya dapat rezeki yang halal. Semoga kita semua
juga termasuk jamaah TikTok dicukupkan oleh Allah dengan yang halal saja, sehingga tidak pernah tertarik sedikit pun terhadap yang haram. Amin ya robbal alamin. Nah, ini teman-teman yang di TikTok, monggo nanti bisa ikut pantau juga TikTok saya di TikTok Cak.Ibra ya. Cak.Ibra. Insya Allah nanti bisa pantau juga di sana. Insya Allah ada video dokumentasi dari video materi ya, materi-materi yang ringan seputar keluarga, seputar kehidupan yang semoga bermanfaat menjadi amal jariah. Ada Mas Raihan Aditya, alhamdulillah. Mas Raihan mana? Oh, pulang di rumah, alhamdulillah. Siap Ustadz, alhamdulillah. Ada Mbak Latifah, semoga berkah kehidupannya. Ada siapa lagi nih? Mary Gawati, alhamdulillah. Ada siapa lagi? Alhamdulillah. Ada Pak Arul Ilham. Ada Mbak Tore, alhamdulillah. Semoga sehat, semoga bisa kumpul lagi, nggih. Mungkin sedang sibuk jadi belum bisa hadir di majelis. Ada rujak buah segar. Siapa ini rujak buah segar? Alhamdulillah, semoga dapat keberkahan juga. Ada Mbak Lina Isrianti, semoga Allah karuniakan keberkahan juga untuk beliau. Ya, ini Mas Faisal Anwar 623. Nah, nanti pertanyaannya insya Allah langsung dijawab oleh yang punya akun Ayah Upih. Terima kasih, saya cukupkan sesi saya. Jika ada yang salah itu murni datangnya dari saya, jika baik dan benar itu datangnya dari Allah. Kita tutup sesi saya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.